Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agistia Heriana, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, saya akan mempraktekkan video pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi pencemaran lingkungan untuk siswa kelas 7 SMPN Negeri 1 Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Untuk video selengkapnya, mari kita simak bersama video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita ketemu lagi dengan pelajaran IPA. Silakan bikin doa dulu kayaknya. Sikap berdoa mulai. Berdoa selesai. Yang nggak masuk hari ini? Tadi siapa? Alia ya, Alia nggak masuk. Sama? Dewi kemana kira-kira? Sakit ya, mudah-mudahan cepat sembuh. Alia sama Dewinya. Oke, untuk mulai pelajaran. Nah, ini kesepakatan belajar kita. Sebelum pembelajaran dimulai, coba diperhatikan. Sekelilingnya kalau ada sampah silakan diambil. Peralatannya siapkan segala macam. Kalau udah siap, kita akan mulai pembelajaran kali ini. Ya. Nah, belajar kali ini adalah tentang pencemaran lingkungan. Oke, ada yang tahu pencemaran lingkungan itu apa? Tahu? Tahu, angkat tangan. Ya. Terjadinya perubahan pada sampul lingkungan akibat adanya bakteri maupun kotoran yang disebabkan oleh ulah manusia ataupun dari bahan sampah. Siap. Nah, tangan. Pencemaran ada berapa? Ya, apa aja pencemarannya? Ya. Sip, pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Yang pertama, nah sebelum ke pencemaran tersebut, silakan buka HP-nya. Ya, silakan di scan barcode-nya. Kalau nggak linknya. Nah, ya. Oke, kalau udah kita lihat hadiahnya lah ya. Aura PK1. Kasihlah 2. Sampai deh, Novia 3. Udah lah, 3 aja ya. Yang 4 dah, 4. 5 sama 5. Ah, 5 kalinya, ada sampai 5. Oke, siap, kalinya. Sampai 5. Oke, kita lihat soalnya susah. Susah. Di rata-rata 1 kayaknya soalnya. Oke, nomor berapa sih yang susahnya? Bukan 5 nih ya, Pak. Yang banyak salahnya. Nah, ini nomor 5 nih. Nomor 5 apa kira-kira? Perhatikan beberapa. Harus dijumpai soalnya. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Nah, yang apa sih? Menimbulkan penyakit ya? Keberadaan tidak merugikan. Oke, di sini nomor 5 yang banyak yang salah itu tentang keberadaan tidak merugikan atau zat dikatakan sebagai zat polutan. Nah, ini yang nanti akan kita pelajari tentang polutan atau pencemaran yang terjadi di air. Ya. Kita lanjut ke materinya setelah puisis. Oke, ini pencemaran air. Ya, berarti pencemarannya ada di air nih. Tujuan dulu pembelajarannya. Nah, jadi bisa dilihat apa tujuannya. Yang pertama dibaca, saya dengar. Apa nih? Oke, nanti kita lihat ada gambar
baca, ya baca. Melalui kegiatan eksperimen macam-macam air, peserta didik dapat menganalisis air yang tercemar berdasarkan kriteria pada Oke, nanti ada lembar kerjanya, nanti praktek untuk mengetahui air yang mana bersih, yang tercemar. Yang ketiga adalah melalui diskusi nanti menyajikan tentang penyelidikan tentang pergerakan air, ikan di dalam air. Oke, lanjut manfaatnya silakan ada yang mau baca. Ya, apa yang pertama? Diharapkan mampu mengidentifikasi bahan penyebab pencemaran air. Oke, nanti kita akan melihat bahan-bahannya sehingga kamu dapat mengidentifikasi lalu apa? Lanjut menganalisis apa? Air tercemar terhadap pergerakan air. Nanti kita coba. Lalu mencegah dan mengatasi kerusakan lingkungan. Nanti mengenai tadi sikap ketika pembelajaran, lalu pengetahuan tadi pre-test dan post-test, lalu keterampilannya dari lembar kerja, kemudian presentasinya. Nah, ini permasalahannya. Bisa lihat gambar? Oke, gambar 1. Tercemar kan? Nah, yang kedua, apa bedanya? Kalau gambar pertama nggak ada sampahnya, kalau gambar kedua nggak ada sampahnya. Kenapa? Kenapa? Ya, kenapa yang ini banyak sampahnya, yang ini nggak banyak sampahnya? Itu gambar kedua di mana sih Pak? Ada di daerah Kalimantan. Nah, kalau menurut saya, kalau gambar pertama itu kan ini ya dapat di danau umum gitu, jadi mereka bisa seenaknya untuk buang sampah di situ. Sedangkan kalau yang kedua mungkin itu suatu apa ya kayak tempat rekreasi gitu, jadi ada yang mengelola dan ada yang membersihkan juga, dan juga mungkin ada peraturannya dan mereka kalau misalnya nggak menaati itu akan disanksi. Oke, berarti penyebabnya apa? Manusia. Kita ya. Tapi sama aja sebenarnya. Kalau yang kedua sebenarnya sama-sama sungai kan? Ibaratnya ya. Intinya kembali lagi masalahnya adalah manusia ya. Kita lihat videonya. Nah, sebelum kita lihat videonya, bagi kelompok tadi sudah kelompoknya tadi ya. Kelompok tadi peringkat 1 tadi ya, peringkat 2, peringkat 3 ya kan. Kelompok 1 silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Segelintir warga mencoba membersihkan sungai. Mimpi mereka sederhana, ingin kembali melihat kembali Sungai Loji bersih seperti di masa kecil mereka. Tidak hanya sampah rumah tangga, sampah plastik, bahkan ada yang mati yang terbuang di sini. Saya ini saat ini sedang berada atau berdiri di sampah yang sudah berkumpul atau menumpuk di sisi sungai. Tidak hanya kotoran-kotoran seperti sampah-sampah yang mengotori sungai Tawanan ini, tapi juga limbah kimia. Tidak heran kenapa warna Sungai Loji berwarna hitam pekat. Oke. Kira-kira jadi sama ya tadi. Penyebabnya apa? Kenapa limbah manusia? Selain limbah manusia, limbah industri tadi ya, limbah yang segala macam masuk ke air sehingga semuanya terkotor. Oke, nah ini ada lembar kerja. Silakan berdasarkan tadi kira-kira. Nah, pasti bisa kotor. Benar nggak? Nah, pasti bisa apa? Tercemar. Nah, yang B itu air sumur. Di situ ada A kan ya? Air sungai.
wadahnya. Silakan diambil per kelompok satu. Mulai. Yang ada kertas kedua ya. Itu semua kan? Sip, banyak. Jangan terlalu penuh, setengah aja. Coba diamatin berdasarkan situ keterangannya menurut keasaman, lalu tampilannya. Setelah tampilannya, apakah bahan itu air itu tercemar? Ya, berdasarkan ini yang warnanya lihat dulu. Nah, nanti di kertasnya dimasukin jadi satu-satu. Lihat perubahannya, lalu pH-nya dari ini. Kalau keterangannya apa tercemar atau ya dapat yang ini. Itu udah benar apa nggak tahu ya. Kan kelihatan beda ya dari kemarin aja ya. Soalnya pas banget itu kondisi hitam banget itu ya. Betul, sungainya sama. Ya, sungainya sama. Cuman warnanya itu warna habis hujan. Jadi sebelum hujan kan biasanya keruh, kemudian airnya sedikit ya. Itu biasanya. Terus ketika dibuka airnya hitam semua. Kalau udah lanjut ke lembar kerja yang kedua, tapi nanti jangan lebih dari 10 menit. Nanti ikannya mati, betul. Ya, nanti stopwatchnya disiapin, kemudian air yang bersihnya juga disiapin. Nanti kalau sekiranya udah agak sedikit dia tertidur, pindahin. Bila ya, setengah aja setengah. Udah ambil, nggak apa-apa. 1 menit ya. Berarti sudah mulai dihisap. Ini itu. Kalau nyaman biasa aja. Siripnya. Kalau bisa sama kadang-kadang ada keluar kotorannya, kotorannya keluarnya sendiri. Pergerakan ikannya, siripnya, enggak langsung aja semuanya 10 kamu mundur ya masukin lagi ke sini semua. Satu lagi. Nah, kalau lompat ditaruh lagi ya. Oh, ambil dulu pakai satu itu Cak. Ini mau diulangi namanya. Jadi udah maksudnya itu beda berapa detik aja. Beda detik aja nggak apa-apa dia masuk dulu. Ya kan. Ya nggak apa-apa. Lihat aja di situ berdasarkan kriterianya pergerakan. Oke, presentasi silakan. Katanya kelompok 1 mau presentasi duluan. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kegiatannya. Ya, halo semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Nova. Dan di sini saya akan melakukan presentasi bersama rekan-rekan saya.
kami mengecek pH air yang beda-beda jenisnya menggunakan kertas indikator universal, dan dari situ kami mendapatkan ciri-ciri air yang tercemar dan air yang tidak tercemar. Dan di sini air tercemar dari yang kami dapat dari eksperimen tersebut itu ciri-ciri air tercemar adalah warnanya itu berbeda dengan air yang tidak tercemar. Air yang tercemar ini sudah bisa dilihat dengan kasat mata kalau dia itu keruh, dia lebih keruh dari air yang tidak tercemar atau air yang lainnya. Sedangkan kalau air yang tidak tercemar, ya seperti yang bisa dilihat juga, dia jernih, tidak ada kotoran atau warnanya tidak keruh dan ya dia bening airnya. Jadi sudah bisa kita lihat lah, dan kita bisa tahu kalau itu ini airnya tidak tercemar. Dan itu berdasarkan segi warna. Dan kalau dari percobaan menggunakan kertas indikator visual itu kami mendapatkan hasil bahwa air yang tercemar ini pH-nya tinggi, sekitar 9 atau 8 ya. Dan kalau air yang tercemar itu pH-nya 7,8. Dan ya itu aja yang bisa aku sampaikan. Mungkin rekan itu akan melanjutkan. Untuk faktor penyebab terjadinya kebakaran itu ada beberapa limbah. Yang pertama itu contohnya ada limbah industri, domestik, dan limbah pertanian. Dan yang ketiga itu ada pengaruh pergerakan ikan terhadap air tercemar dan air yang bersih. Air yang bersih, untuk air yang bersih itu pergerakan ikan itu tenang, sama ini. Tenang gitu, nggak ada pergerakan sama sekali. Jadi yang itu airnya bersih. Dan yang air tercemar, ikan itu banyak pergerakan, bisa dibilang dia sebuah. Terus dia mengeluarkan banyak kotoran juga, dan lama-lama tuh dia akan melemah dan tambah. Dan yang terakhir, solusi untuk menanggulangi air tercemar itu bisa salah satunya dengan cara melakukan penyaringan air yang tercemar. Sekian dari kami, semoga bisa dipahami dengan baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan, mungkin ada yang ingin bertanya. Kelompok lain menanggapi boleh? Akan kelompok 3 ya. Aku bertanya kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan ketika ikan itu masuk ke air yang tercemar? Berapa lama waktu ikan itu butuh waktu berapa lama? Tadi berdasarkan kalian. Kalau pas waktu awal itu dia masih bisa, dan pas dia melepasnya itu terus mulai menambah di 4 menit. Kalau kelompok 3 berapa menit? Tadi nggak apa ya? 6 ya? Kalau kelompok 2 4 kan ya? Sama ya? Berarti beda, tergantung dari si ikannya sendiri. Kadang-kadang yang terlihat. Maka kelompok ini 2 ada yang menanggapi nggak? Sama lah ya? Terima kasih untuk kelompok 1 tentang kelompok 1. Ada satu lagi kelompok 3 boleh presentasi hasilnya bagaimana, bedanya atau ada samanya mungkin. Semuanya sebelumnya kenapa aku bisa juga mendekat ini kami akan presentasikan hasil dari percobaan tentang tanaman. Jadi hasil tadi untuk tadi air di sampah itu dia unik kesehatan itu pH-nya sekitar 8. Jadi menandakan dia sudah tercemar. Jika ikan sudah masuk ke air dia menunjukkan bahwa pergerakan airnya cepat, dia merasa tidak nyaman, terus juga sesuai dengan kebutuhan kita, dia ikan tersebut membutuhkan waktu sekitar 6 menit sampai ikan tersebut lemah atau mungkin mati.
beberapa ikan mungkin memiliki sifat yang tidak kuat dalam air tersebut. Misalnya dalam air sungai, mereka dalam 10 menit atau bahkan 5 menit mereka bisa langsung mati. Akan tetapi dalam beberapa ikan seperti seperti yang disebut, mereka bisa bertahan hidup di sungai lebih lama lagi dari ikan yang tidak sebut tadi. Yang kalau ikan sapu-sapu, menurut saya itu bisa lebih kuat lagi di sungai karena biasanya di sungai itu terdapat lebih banyak ikan sapu-sapu daripada ikan yang lainnya yang dapat bertahan hidup di lingkungan sungai. Faktor yang menyebabkan terjadi pencemaran air itu adanya zat kotor, zat tidak seperti limbah, sampah, kotoran, dan lain-lain. Itu juga dapat disebabkan oleh ulangan pencemaran yang membuat sungai, membuat pabrik. Terus untuk menanggulangi air cemar bisa dilakukan dengan cara memperbaiki sifat manusia terlebih dahulu agar proses itu ada tambahan hal tersebut bisa membuat ekosistem di air itu rusak. Jadi dari kami Ada yang mau menanggapi? Nomor 2 mungkin menanggapi. Pak kelompok 1 menanggapi nggak? Kamu mau nanya nih? Yuk, kelompok 1. Apa nanya aja? Ya. Kita katanya kalian upaya kalian menanggulangi aliran cemar itu dengan memperbaiki manusianya ya, manusianya itu bagaimana cara kalian untuk memperbaiki manusianya sedangkan berarti kan jumlahnya nggak sedikit ya, karena itu bisa sampai tercemar gitu. Berarti kan ada banyak manusia, itu bagaimana cara kalian teknisnya, bagaimana kan akan memperbaiki manusia-manusia itu. Terima kasih. Bagus. Oke, untuk menyadarkan manusia sendiri, pertama dalam beberapa sungai itu biasanya mereka tidak yang membuat sungai sendiri itu bukan. Dalam beberapa tempat sungai tidak diberi peraturan seperti jangan membuang sampah, jangan mengotori tempat itu. Dan hal itu dapat berpengaruh terhadap sikap manusia karena mereka bisa saja seenaknya untuk berbuat dalam sungai itu. Dan untuk mengatasi itu, pertama di beberapa tempat sekitar seperti misalnya dalam kesadaran pemerintah sendiri, mereka harus bisa membuat peraturan dalam sungai agar masyarakat dapat menjaga sungai tersebut. Dan jika mereka tidak menaati peraturan tersebut, mereka bisa diberi sanksi dan hal tersebut dapat menjadikan masyarakat yang baik. Enggak boleh menanggapi lagi. Apa? Boleh. Bentar terkesan jadi membuat peraturan agar semua itu tuh sebenarnya ada proteksi yaitu peraturan yang aman. Tapi kita realistis saja, bukankah banyak tempat-tempat bukan cuma sungai gitu yang ada peraturan jangan membuang sampah di sini, masih aja ada orang yang membuang sampah di situ. Nah, menurut aku itu kurang efektif dan untuk pemberian sanksi itu kan nggak ada ya. Jadi apakah kita bisa langsung menyangsi semua orang di situ atau bagaimana? Kita juga apakah mau diberi CCTV atau bagaimana biar mereka tahu, biar ada yang meminta, ada yang memantau. Siapa aja sih yang bawa sampah di sini atau bagaimana? Informasi atas pertanyaannya, untuk pertama di dalam tempat sungai itu bisa diberi CCTV atau menjaga karena mereka bisa melihat siapa saja yang melakukan terus yang tidak yang dapat merugikan tempat tersebut. Dan kedua, selain untuk dalam rangka itu bisa juga mereka menyediakan tempat sampah yang khusus untuk orang-orang tersebut membuang sampah. Mungkin dalam beberapa sungai yang banyak sampah itu di dalam tempat mereka tidak diberikan tempat sampah. Betul. Berarti utamanya adalah pengelolaan ya. Kalau ada pengelolaan di daerah kayak di rumahnya misalkan buang sampah kan harusnya ada tempatnya, lalu ditumpuk di satu tempat, kemudian diangkut ya biasanya. Tapi harus bayar biasanya kayak gitu. Karena orang kan nggak mau bayar ya, langsung dibuang aja.
sungai-sungai. Itu permasalahannya sebenarnya adalah kembali lagi ke mulai dari diri sendiri, dari keluarganya, betul ya? Kalau dari diri sendiri oke, keluarganya berjalan, lalu kebiasaan dibuang tidak sembarangan, pasti sungai juga nggak akan dipotong. Sip, dah, tepuk tangan buat orang tua. Tiga ya, nomor tiga, maaf. Oke, selesai presentasi kita hari ini. Lanjut terakhir ke solusi. Jadi minta solusinya. Menurut kalian tadi kan udah tahu tuh. Ini kenapa buang sampahnya di sungai? Kenapa ada aturannya? Kenapa nggak boleh? Kenapa harus ada sanksinya? Itu saja menurut kalian lah. Gak usah penuh. Ini aja. Kita tempel, kita lihat. Ya, di bawahnya. Menurut kalian ini apanya boleh? Menurut kamu sebagai siswa gimana? Jangan terlalu besar, siswa dulu. Mulai dari siswa dulu, jangan terlalu berat. Dari siswa dulu, soalnya sebelum siswanya baru boleh ke sekolah, ke keluarga, baru ke masyarakat. Jadi kalau buku masuk pemerintah terlalu besar, kontribusinya jadi terlalu apa yang kira-kira hal sederhana aja, misalnya kayak di sini kan botol minum banyak, bawa tempat minum dari rumah, mengurangi sampah plastik, ya kan bisa. Atau tidak membuang sampah di mana? Pengeluaran sampah sebenarnya apa sih? Pengelolaan. Itu kan mau kenapa bisa lulus biar nggak meminimalisir penggunaan sampah plastik. Oh, berarti gitu. Meminimalisir sampah. Sampah plastik, sampah apa? Botol. Sampah yang sampah yang bisa menjadi penyebab itu air gitu aja. Tapi utamanya sama air ya, utamanya sama air. Oke, silakan kasih bintang. Tapi jangan kelompoknya dua-duanya, jangan kelompok ya, satu kelompok. Maksudnya yang satu bintang boleh di kelompoknya, satu lagi di kelompok lain. Boleh di atas, boleh di bawah, biar kelihatan. Satu sendiri gak apa-apa, jangan semuanya. Tapi kalau merasa kelompoknya gak bagus, kamu bisa. Kan gak ada tahu punya siapa, jadi kan kita gak tahu. Anonim semua. D3 berbahaya. Ayo. Banyak sampah tuh nggak boleh dibakar, tapi dileburkan, tidak dibakar. Iya, dibakar. Karena kalau dibakar menghasilkan asap. Oke, berarti semuanya ada 20 bintang. Oke lah, boleh lah.
meminimalisir penggunaan sampah plastik seperti botol, ya, botol sampo, botol minyak, botol minum. Kemudian menggunakan barang yang ramah lingkungan, seperti menggunakan tote bag dan deterjen ramah lingkungan. Ini banyak nih. Biasanya sekarang kalau apa namanya itu Indomaret atau Maret ya plastik ya. Tapi kalau di toko-toko lain biasanya sudah tidak menyediakan plastik. Beli apa namanya tote bag ya, 2.000, 2,5. Sedotan kertas. Sekarang juga beberapa tempat makan nggak pakai sedotan kan? Ya, tidak menyediakan. Lalu tidak membuang sampah di sungai dimulai dari kesadaran diri sendiri. Sip. Jadi kelompok berapa tadi? Kelompok 1, bukan kelompok 1. Oke, semangat kelompok 1. 4 berarti ya. Siap, selesai sampai sini. Terakhir. Kalau udah masuk, sudah masuk ya? Kita mulai nih. Sudah masuk? Semuanya? Sudah ya? Sudah mulai ya? Bismillah. Apakah orang yang sama atau manusia? Oke. Inai, oke. 10 soal ini. Oke, selamat untuk peringkat 1 pas hadiahnya 35. Siapa? Alhamdulillah ya. Ya Alisa. Inai. Siapa lagi? Asila. Yau. Kania. Tukeran. Nah, ada lagi. Oke, selamat kita lihat soalnya. Ini rata-rata soalnya yang salah itu ini kayaknya nomor 3. Nomor 3 kayaknya 5 ini. Ini salah semua. Ini nomor 8. Nomor 8 mesti gede ini ya. Salah semua ini. 0 korek, 10 orang inkorek kan? Perubahan suhu secara fisik. Ya, karena udah pasti kalau pH adalah kimia, mikroorganisme biologi, ya kan? Kemudian bahan kimia udah pasti kimia. Itu hampir semuanya salah. Oke. Okelah, lebih selamat. Nanti kita jadi perbaikan kesalahannya supaya lebih baik lagi dalam mengerjakannya. Oke, penilaiannya. Nah ini tadi penilaian menurut saya kelompok yang terbaik itu dari kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Mulai dari tadi prakteknya sampai tadi bintangnya banyak. Ya, penilaiannya untuk kelompok 1. Selamat kelompok 1. Nah ini penutup. Oke, penutup kesimpulannya yang menyimpulkan penyebabnya, dampaknya dan upayanya satu aja. Dampaknya apa? Penyebabnya itu kesimpulan penyebabnya apa? Dari pencemaran air, perilaku manusia membuang sampah sungai. Ada yang lain? Industri yang dibuang sungai. Industri juga sama dibuang sungai. Semuanya berarti dibuang ke sungai dalam bentuk cairan, padatan segala macam. Dampaknya apa? Berarti kalau terjadi pencemaran, faktor keseimbangan lingkungan, estetika, benar kelihatan jadi estetik, warnanya jadi gelap kan? Gimana baunya? Bau banget. Upayanya. Tadi upayanya apa? Menurut kelompok 1? Menggunakan bahan yang bisa dipakai kembali. Ya, menggunakan bahan dan tidak membuang lah. Kayak gitu ya. Ya, yang ramah lingkungan. Yang lain? Tadi upayanya apa kamu? Kelompok 2? Ya lupa aja. Kelompok 1
mengurangi bahan yang sulit terurai, dan utamanya adalah kesadaran diri sendiri, mulai dari diri sendiri, keluarga sampai ke sekolah dan masyarakat ya. Nah, secara sosial pastinya di IPS ada yang namanya globalisasi. Ya, pemanasan global. Nah, akibatnya juga kan berbahaya buat kita. Nah, kalau agama adalah tidak boleh membuang sampah sembarangan karena kebersihan sebagian dari iman. Itu penting. Oke, terakhir gimana rasanya belajar? Gimana? Dapat hadiah, seru apa lagi? Apa lagi? Kira-kira? Seru ya? Seru. Bisa jadi lah. Jangan, seru lah. Berarti yang kira-kira kurangnya apa tadi? Apa percobaan belajarnya tadi kira-kira kekurangan dalam pembelajarannya? Gak ada? Sip, seru berarti ya. Jadi kita belajar seperti ini lagi. Kemudian terakhir terima kasih. Mungkin sampai di sini saja ya pembelajarannya. Oke, jangan lupa pembelajaran berikutnya adalah tadi pencemaran 3 ya? Ada pencemaran apa? Berikut adalah pencemaran tanah. Jadi kita coba praktek lagi pencemaran tanahnya. Itu lebih seru sebenarnya pencemaran tanah prakteknya. Oke, terakhir silakan ini doa closing kita. Oke, dirapikan nanti setelah ini boleh buang sampahnya tempat sampah. Kita penutup hari ini. Ya, nanti dikumpulin. Sikap berdoa dimulai. Berdoa